sektor pertanian ini di masa yang akan datang akan selalu dibutuhkan bagaimanapun keadaannya, karena pertanian menghasilkan bahan pangan ini dibutuhkan setiap orang, dan juga pertanian ke depan ini ada di tangan para petani muda. Perkenalkan, nama saya Sufyan Adi Cahyono. Saya di sini sebagai ketua kelompok Tani Citra Muda yang berada di Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Jadi kelompok Tani Citra Muda ini memang salah satu kelompok tani milenial, karena anggotanya memang muda-muda dan kita sangat terbuka sekali terhadap teknologi dan juga informasi untuk pengembangan pertanian kami di sini. Awal mula terbentuknya kelompok Tani Citra Muda ini yang pertama adalah dari segi keprihatinan, bahwa sekarang ini banyak anak muda yang enggan untuk terjun sebagai petani. Nah, saya bersama teman-teman ini mempunyai sebuah mimpi bahwa sektor pertanian apabila dikelola dengan baik, di manajemen dengan baik, hasilnya pun bisa menguntungkan dan tak kalah keren dengan sektor pekerjaan yang lain. Dan juga latar belakang yang kedua adalah sekarang ini pertanian yang kita ketahui sudah terlalu banyak memakai bahan-bahan kimia, baik pupuknya maupun pestisidanya, dan juga harganya lama-kelamaan ini melambung yang tidak dibarengi dengan harga komoditas sayuran, sehingga kami di sini berupaya untuk menanam secara organik, karena organik itu lebih murah dan juga mudah kita membuatnya, dan yang pasti akan menyehatkan semua orang. Di kelompok Tani Citra Muda ini kami mengelola kurang lebih 10 hektar lahan yang kami tanami berbagai jenis sayuran, mulai dari sayuran daun, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran umbi, dan masih banyak lagi. Kemudian di kelompok Tani Citra Muda ini kami bagi menjadi beberapa divisi. Ada divisi peternakan yang juga mengolah pupuk dari pupuk kandang menjadi pupuk organik. Kemudian ada divisi pembibitan yang tugasnya adalah menyemai tanaman sayuran atau benih sayuran untuk siap ditanam. Ada divisi perawatan, ini yang mengelola sayuran mulai dari menanam, kemudian menyiangi gulma, kemudian memupuk, terus ada juga mengendalikan hama penyakit. Dan juga kita punya divisi pemasaran yang kita pasarkan secara online melalui media sosial, Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp yang kami beri branding, yaitu Sayur Organik Merbabu atau SOM. Selain itu, selain kita bergerak di budidaya dan juga pemasaran hasil pertanian, di kelompok Tani Citra Muda ini kita mempunyai divisi pelatihan, namanya adalah P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya, yang fokusnya adalah memberikan pelatihan bagi masyarakat umum, bagi para siswa, bagi para mahasiswa pertanian, untuk sama-sama belajar tentang pertanian organik, supaya pertanian organik ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di sini itu kita membagi tugas sesuai dengan passionnya masing-masing. Ada yang dari mekanik, ini kita alihkan ke bagian mekanisasi pertanian, misalkan kultivator atau memperbaikinya itu. Kemudian juga ada pula yang dari basicnya adalah pendidikan, ini kita
beri job di bagian pelatihan dan masih banyak lagi. Jadi di sini kita sesuai dengan minat masing-masing, termasuk menanamnya. Menanamnya ada yang khusus menanam cabai, ada yang khusus menanam kubis, ada yang khusus menanam sawi putih, tomat, dan masih banyak lagi. Kemudian yang utama adalah pasar dan juga harga. Di mana di sini untuk harga produk organik ini kami musyawarahkan bersama dengan teman-teman anggota, sehingga harga yang didapatkan oleh teman-teman anggota ini pasti untung. Dan juga kita tawarkan ke konsumen ini dengan harga yang terjangkau. Untuk pemasaran di sini kita online menggunakan media sosial Instagram, dan pangsa pasar utama kami adalah direct konsumen. Jadi langsung ke konsumen dari rumah ke rumah. Kemudian selain itu kita juga memasarkan di beberapa supermarket, kemudian juga memasarkan di hotel, resto, catering, dan kedepannya ini diharapkan kami bisa berorientasi untuk bisa ekspor. Untuk program-program kelompok tani, yang pertama adalah kita pemberdayaan yang fokusnya di pertanian organik. Kita memberikan penyuluhan mulai dari membuat pupuk organik, membuat pestisida organik yang ramah lingkungan. Kemudian selain itu untuk pemberdayaan yang lain kita juga membuka biasanya tadi pelatihan, kemudian studi banding bagi orang-orang ataupun masyarakat umum yang ingin belajar tentang pertanian organik. Jadi karena anggota kami semuanya masih muda-muda, usia 18 sampai 38 tahun. Ini kita mudah untuk menyerap berbagai informasi, berbagai teknologi untuk memajukan pertanian kita. Dan juga dengan anak-anak muda ini semangatnya luar biasa. Kita tidak pantang menyerah, kalau gagal coba lagi. Kalau kelebihan yang anak-anak muda ini kalau bertani itu dia tadi lebih mudah memanfaatkan teknologi. Misalkan yang di sini kita untuk pestisida misalkan. Kalau kita ketahui pertanian konvensional menggunakan pestisida yang kimia. Akan tetapi di sini kita melakukan pengembangan terus. Misalkan ada pestisida nabati, kita memakai ekstrak kenikir, kemudian kita pakai berbagai jenis agensi hayati yang itu sifatnya ramah lingkungan. Kemudian kami juga menerapkan sistem refugia. Jadi kita menanam tanaman-tanaman bunga di sekitar ini untuk memerangi hama atau mencegah hama, karena di situ sebagai habitat si musuh alami. Untuk di kelompok tani ini kami melakukan rapat, istilahnya rapat rutin ini setiap 1 bulan sekali. Yang pertama untuk ajang silaturahim, yang kedua adalah untuk mengevaluasi apa saja kegiatan yang kami lakukan, mungkin ada yang kurang atau mungkin kita membahas hama penyakit dan yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan. Kemudian juga tadi harga, apabila ada pangsa pasar baru, kita runding bersama, kita musyawarahkan harga yang tepat untuk kita bekerja sama itu seperti apa supaya semua untung. Harapan ke depan melalui kelompok tani Citra Muda ini, kami harapkan anak-anak muda ini bisa semakin tertarik untuk terjun di sektor pertanian atau tertarik menjadi petani. Karena sektor pertanian ini di masa yang akan datang akan selalu dibutuhkan, bagaimanapun keadaannya. Karena pertanian menghasilkan bahan pangan ini dibutuhkan setiap orang. Dan kedepannya itu masyarakat Indonesia akan semakin banyak yang butuh makanan,
dan juga pertanian ke depan ini ada di tangan para petani muda. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga menginspirasi pertanian Indonesia maju. Yang muda, yang bertani.